Pernahkah kamu merasakannya? Kekosongan yang dingin itu. Momen hening setelah kamu menyetujui sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Kamu pikir itu adalah tindakan cinta, sebuah pengorbanan kecil, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. Dan jarak di antara kalian terasa bertambah 1 mil. Kamu baru saja gagal dalam sebuah tes. Sebuah tes yang bahkan tidak kamu sadari sedang berlangsung. Selamat datang pada kebenaran kelam tentang tes kepatuhan. Ini bukan permainan sadis, ini adalah mekanisme purba. Sebuah program yang tertanam dalam psikologi feminin untuk menyaring yang lemah dari yang kuat. Dia tidak menguji seberapa besar cintamu padanya. Dia menguji seberapa besar cintamu pada dirimu sendiri. Dia mencari tahu, apakah kamu sebuah batu karang yang tak tergoyahkan di tengah badai, atau sebatang ranting yang patah oleh hembusan angin pertama. Pikirkanlah, setiap kali dia berkata, sayang, bisakah kita? Ini bukan sekadar pertanyaan, ini adalah sebuah pengukur. Dia mengukur pusat gravitasimu. Apakah duniamu berputar di sekelilingnya, atau apakah kamu memiliki orbitmu sendiri, di mana dia adalah tamu yang disambut baik. Mari kita sebut dia Clara, dan pria yang tersesat itu Adrian. Kisah mereka adalah kisah jutaan pria. Adrian punya rencana, sebuah kedai kopi tua dengan buku-buku langka yang ingin dia tunjukkan padanya. Itu adalah dunianya. Dia ingin berbagi. Saat mereka berjalan, Clara menunjuk ke sebuah kafe baru yang ramai dan berkilau. Sayang, bagaimana kalau kita ke sana saja? Kelihatannya seru. Ini adalah tes nomor 1, tes misi. Apakah misimu, bahkan yang sekecil ini, bisa dibelokkan dengan mudah? Adrian yang ingin menyenangkan berkata, tentu, apapun yang kamu mau, gagal. Dia tidak mendengar, aku mencintaimu. Dia mendengar, misiku tidak penting, pendapatku tidak berharga. Kamu yang memimpin. Pria yang berhasil akan berkata, dengan senyum hangat, tempat itu kelihatannya bagus, kita bisa coba lain kali. Tapi malam ini aku punya sesuatu yang spesial untukmu di sini. Dia memimpin. Dia menghargai keinginannya tapi tetap pada jalurnya. Dia lulus. Minggu berikutnya, Adrian sedang mengerjakan proyeknya, sebuah mekanisme, jam yang rumit, dunianya yang teratur dan penuh gairah. Telepon berdering, Clara, sayang maaf mengganggu. Bisakah kamu menjemput temanku di stasiun? Mobilnya mogok, ini darurat. Ini tes, nomor 2, tes prioritas. Apakah duniamu, gairahmu bisa dihancurkan oleh keadaan darurat orang lain? Adrian, sang pahlawan palsu, berkata, aku segera ke sana. Dia meninggalkan jamnya, gagal. Dia tidak melihat seorang ksatria. Dia melihat seorang pria tanpa batasan. Pria yang dunianya bisa dihentikan dengan satu panggilan telepon. Pria yang tidak bisa diandalkan untuk melindungi sesuatu yang lebih besar. Pria yang berhasil akan berkata, itu terdengar gawat. Aku sedang di tengah sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan. Beri aku 30 menit untuk mencapai titik berhenti yang aman, lalu aku akan telepon taksi untuknya dan menyusul sebisaku. Dia menunjukkan empati. Dia menawarkan solusi. Tapi dia tidak mengorbankan dunianya. Dia lulus dengan cemerlang. Lalu tibalah tes pamungkas yang paling ditakuti. Malam itu Clara mencoba gaun baru, gaun yang rumit dan gelap. Dia berbalik matanya mencari mata Adrian. Jujur, bisiknya. Apakah gaun ini membuatku terlihat gemuk? Ini tes 63, tes integritas. Apakah kamu akan mengorbankan persepsimu sendiri demi persetujuannya? Apakah kebenaranmu bisa dibeli dengan harga kedamaian sesaat? Adrian yang putus asa menelan ludah. Tentu saja tidak, sayang. Kamu terlihat sempurna, gagal. Total. Ini adalah kegagalan terburuk karena dia tidak bertanya tentang gaun itu. Dia bertanya, bisakah aku mempercayai matamu? Atau apakah pandanganmu tentang realitas begitu lemah sehingga bisa diubah oleh ketakutanku? Jika kamu tidak bisa dipercaya untuk hal kecil seperti gaun, bagaimana kamu bisa dipercaya untuk menghadapi kebenaran hidup yang pahit? Pria yang berhasil akan berhenti sejenak. Dia menatapnya, bukan gaunnya. Lalu dia berkata, gaun merah yang kamu pakai minggu lalu itu membuatku tidak bisa bernapas. Yang ini tidak adil bagi kecantikanmu. Dia tidak menyebutnya gemuk, dia tidak berbohong. Dia mengkalibrasi ulang realitas ke standar yang lebih tinggi. Standarnya sendiri tentang kecantikannya. Dia tidak hanya lulus, dia mendefinisikan ulang permainan. Inilah kebenaran gelapnya. Setiap kali kamu membengkokkan realitasmu untuknya, rasa hormatnya padamu akan patah. Kamu pikir kamu mendapatkan kedamaian, tetapi yang kamu dapatkan adalah penghinaan yang sopan. Kamu pikir kamu bersikap baik, tetapi dia melihatmu sebagai pengecut. Setiap ya yang seharusnya tidak adalah sebilah sekop yang kamu gunakan untuk menggali kuburan ketertarikannya. Ini bukan tentang menjadi seorang brengsek. Ini bukan tentang menolak setiap permintaan. Ini tentang memiliki pusat yang tidak bisa dinegosiasikan. Sebuah misi, sebuah tujuan, satu set nilai.
Sesuatu di dalam dirimu yang begitu penting sehingga kamu tidak akan menjualnya demi senyum siapapun. Paradoksnya adalah ketika dia menemukan tembok itu batasmu, dia tidak akan lari. Dia akhirnya akan merasa aman. Keamanan tidak datang dari pria yang selalu berkata ya. Keamanan datang dari pria yang tahu kapan harus berkata tidak. Karena itu berarti dia juga bisa melindunginya dari dunia. Jika dia bisa membelokkanmu dari jalanmu, maka dunia juga bisa. Dan seorang wanita tidak bisa membangun sarangnya di atas daun yang tertiup angin. Mulai sekarang, lihatlah setiap interaksi sebagai sebuah tarian, bukan ujian. Dia memimpin dengan sebuah pertanyaan. Tugasmu adalah memimpin kembali dengan jawaban yang jujur. Hargai permintaannya, pertimbangkan perasaannya, tapi pada akhirnya hormati kebenaranmu sendiri seolah-olah itu adalah sebuah kitab suci. Karena wanita sejati tidak menginginkan seorang pesuruh yang patuh. Dia mendambakan seorang pria yang cukup kuat untuk mengatakan tidak padanya, sehingga dia bisa percaya pada ya yang dia berikan.